Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau bahas drone yang saya pakai untuk nanjak gunung. Nanjak gunung Ciremai udah 4 kali kayaknya, 4 atau 5. Nanjak gunung Merapi 1 kali, tapi keadaan yang lagi serem, berkabut, kabutnya parah. Udah ditunggu sampai ditunggu sore itu banyak kabut. Nginep semalam, paginya subuh kesana lagi ternyata masih kabut, sampai siang masih kabut juga. Jadi ya udah tetap terbang dan serem banget terbang di dalam kabut. Nah terus gunung yang ketiga itu Gunung Sumbing. Gunung Sumbing startnya Nepal Van Java. Nih drone-nya rekor sih mungkin yang Gunung Ciremai sih, hampir 6 km ya, ketinggian juga 2000 sekian. Ini Ciremai paling tingginya, paling serem juga sih jujur. Nah ini drone-nya kayak gini. Jadi ini namanya drone FPV. Frame-nya ini kayak drone rakitan gitu. Jadi dijual terpisah, drone sendiri, Google sendiri, remote beli sendiri, baterai juga beli sendiri. Jangan samain sama drone aerial macam DJI Mavic, DJI Phantom, jangan samain ya. Ini namanya drone FPV, ini kayak rakitan gitu. Jadi drone-nya juga ini terpisah, beli partnya. Yang udah jadi juga ada, yang pabrikan udah jadi ada, cuman kebetulan yang saya pakai yang rakitan. Ini frame-nya pakai Raja Wali Krakatau 7 inci. Nah, terus ini motornya saya pakai yang murahan. Jadi biarpun murah tapi ternyata bisa kok, merek Echin nih, 2507 ya. Fokus 2507 1800 kV. Jadi bisa pakai 4S, bisa pakai 6S. Bisa pakai baterai 4S atau 6S, cuman fokus. Nah, cuman ini motornya udah di rewinding karena pernah sempat kejadian crash gara-gara motornya tiba-tiba hangus. Dan ketika dibongkar, kata temen yang ngerti, ini mah kawatnya jelek katanya, jadi semua di rewinding semua jadinya biar aman. Jadi ini merek Echin yang murahan, dulu tuh beli 130.000. Sekarang tuh tadi saya udah cek di Tokopedia ya, di A4 Hobby, toko A4 Hobby itu harganya 175. Nah, tapi tetap murah sih dibanding yang lain. Tapi kalau menurut saya mah tetap mending kalaupun beli ini di rewinding. Tapi kalau untuk pencarian jarak jauh mending beli yang bagus sekalian. Jangan ambil resiko lah. Nah terus itu tadi frame udah, motor udah. Nah ini FC nya pakai Mamba F722. Ini udah di coating ya. FC nya Mamba F722, ESC nya Mamba juga F60 Pro. Sebenarnya dengan ini kan lumayan ya harga FC sama ESC nya, apalagi ESC nya ini mahal. Kebetulan saya beli bekas jadi murah. Kalau mahal kalau baru mahal nih kayaknya nih yang ESC nya yang 4 ini kan 60 ampere, yang sebenarnya 40 ampere pun bisa-bisa aja, nggak harus spek mahal kok. Itu FC Mamba F722, ESC Mamba F60 Pro. VTX nya pakai Kedek Vista. Ini kebetulan nggak saya baut ya, karena ternyata kalau dipasang di bautnya kan ada bautnya, tempat baut nih, tapi nggak saya pasang karena kalau pasang baut kabel kameranya itu nggak nyampe nih, kabel kameranya nggak nyampe. Jadi cuman pakai tali rivet doang udah gitu, satu, that's it. Ini kameranya pakai Kedex Polar yang baru itu loh, dari Kedex.
Kalau buat malam ya bagus, tapi kalau buat siang kayaknya yang jenis lain lebih bagus deh. Ini kerasa banget latensinya. Kalau buat freestyle apalagi racing, aduh, kalau saya pribadi nggak sanggup. Tapi ya mungkin kalau skill yang jago mah mungkin bisa, tapi kalau skill saya yang pas-pasan ya nggak sanggup kalau freestyle pakai kayak Dex Polar ini. Kebetulan kalau buat long range sama buat sine wave sih masih oke lah. Nah terus ini antenanya, antena VTX saya pakai iFlight Albatros yang 15 cm. Kenapa sih milih ini? Karena murah. Cuma 120.000. Antena merek lain harganya bisa di atas 300. Ini harganya sepertiganya, tapi ternyata bisa. Jadi bukan berarti yang ini nih, yang ini nih yang ada pentolnya nih, pentol murah bukan berarti jelek kok, ini juga bagus. Nah terus ininya juga ganti, pakai apa, pigtailnya yang bisa untuk ini nih, ada ini pigtail ya, pigtail nih, kabel VTX ke antena juga ganti. Aslinya kan ini pigtail langsung antena pendek, nah saya ganti ini pigtailnya yang untuk konektor ke antena tinggi. Ini belinya di Tokopedia juga, di toko hobiku Surabaya. Kalau beli di situ saya ada merek TBS bagus. Terus RX saya pakai TBS Diversity Nano dual antena. Jadi antenanya ada dua nih. Ini antenanya nih, antena depan sama pakai antena belakang. Kalau yang satu antena kurang yakin kalau buat jarak jauh, jadi pakai TBS Diversity Nano yang antenanya dua, terus pakai antenanya Immortality kayak gini. Jadi belakangnya pakai vertikal, depannya pakai horizontal. Terus 3D print nih, 3D printnya keren nih, awet juga 3D printnya. Ini 3D printnya bahannya bagus, ini awet. Dari saya pesen langsung ke Mas Sotar FPV, Mas Hasim. Nah tuh Raja Wali, bahan 3D printnya keren loh, ini awet, kuat, modelnya bagus. Ini pokoknya puas lah pakai ini 3D printnya. Saya udah berkali-kali ya beli 3D print kayak gini, cuma kadang rusak. Kalau ini kuat nih, bagus, elastis, kuat, tebel, pokoknya top. Terus saya ngerekamnya pakai GoPro 8. Tadinya saya punya pakai Xiaomi dulu, tapi geter-geter ya. Terus pakai GoPro 7 stabil, tapi kalau ngelawan matahari tuh kalah. Ngelawan matahari jadinya lain-lainnya gelap gitu. Tapi kalau pakai GoPro 8 biar ngelawan matahari, lain-lainnya itu masih kelihatan gitu ya. Ini dari sisi drone ya. Terus dari sisi Google, nah ini Google-nya pakai Google DJI yang versi pertama, ditambah antena iFlight Crystal. Dibanding antena bawaan ini signifikan banget, bedanya jauh. Jadi harga 1 juta buat upgrade menurut saya sih worth it lah kalau buat main jauh ya. Tapi kalau buat main deket-deket doang yang cuma di lapangan ya nggak perlu ganti. Tapi kalau untuk main jauh ya wajib. Ini bagus, ini keren lagi modelnya. Terus pindah ke remote, saya pakai remote TBS Tango 2. Ini sebenarnya versi pertama punya saya, tapi katanya kan pakai modul yang versi 3 itu bisa 1 watt. Jadi saya ganti nih modulnya yang 1 watt. Tapi sebenarnya pakai yang versi pertama juga udah beberapa kali nanjak Gunung Ciremai bisa. Jadi yang versi pertama itu 250 mW. Kalau yang versi 3 ini bisa sampai 1 watt. Jadi saya ganti biar ngerasa lebih aman. Tapi sebenarnya pakai versi pertama 250 mW pun cukup, bisa kok.
Nah terus malah yang V3 ini malah anehnya itu dia ketika nyalain ini baterainya nggak pernah full. Kalau dicas paling cuma setengah, kelihatan kan ya, paling cuma setengah. Nah nih ini masih banyak padahal 3,7 tuh, dia fullnya di 3,8. Nah mungkin saya salah firmware mungkin ya. Terusnya lagi kalau disetel 500 mW dynamic off itu panas, apalagi 1 watt, jadi nggak perlu deh guys. 250 mW juga udah cukup ya, ngapain kan digala lah. Nah terus ini baterai, itu tadi remote Google Drone, sekarang baterai. Oke, saya ambil dulu baterai. Dulu tuh saya buat Krakatau saya pakai ini ya, nih Thunder X 2002 mAh 6S, taruhlah di sini ya, taruh di Krakatau. Ini flight time paling ya 11 menit, nggak lama, 11 menit paling. Turun di 3,6 3,55 turun 11 menit 12 menit kayaknya nggak pernah deh 11 menit lah, 11 menit doang. 11 menit mah mau kemana, 11 menit mah nggak bisa lama-lama, takut lah pokoknya, masih mikirin flight time ya. Ini 11 menit. Terus saya beli Lion yang kecil nih, yang 4S 1P. Nah ini Lion 4S cuma 4 baterai, nggak guna juga bos, ternyata panasnya keterlaluan karena ampere draw-nya lumayan gede untuk Lion yang cuma 4 biji, nggak guna juga ini, nggak saya pakai. Nah ketika pakai yang 12 biji Lionnya baru deh nyaman dan ngerasa bakal awet, karena ampere draw-nya itu terbagi ke 12 baterainya, jadi aman. Jadi saya beli 2 tuh, bisa kalau datar ya, kalau nggak nanjak gunung kayak main di waduk doang, itu 25 menit tuh bisa gampang. 25 menit tuh bisa sampai melukek. Saya waktu itu sampai 22 menit dan baterainya masih banyak di satu patok saya main. Jadi ini pakai baterai Lion 6S 2P 6000 mAh. Ini ada 2 sel. Saya pakai yang HG2 ini, yang murah ya, HG2. Harganya kalau nggak salah hampir 900.000. Ini beda sel nih, ini sel yang lebih mahal, VTC 6A, Sony VTC 6A. Ini lebih mahal, tapi rasanya nggak tahu, saya nggak bisa bedain rasanya apa. Sama aja, ini yang murah yang mahal sama aja, sama-sama Lion, sama-sama kapasitasnya segitu, sama, cuma beda merek, beda harga, tapi rasa sama. Nah tapi kalau durability, nah itu yang saya belum tahu, karena saya pakai paling baru sebulan. Jadi baterai buat long range nih ya Lion, ngapain pakai baterai lipo. Ini baterai lipo 2200 aja ya, itu udah gede banget, 2200. Ada yang pilot ngapak pakai 3500. Flight time-nya kata beliau ya, kata guru saya itu pilot ngapak cuma 13 menit. Ngapain kan pakai lipo gede-gede, udahlah pakai Lion selesai. Power to weight ratio-nya dapat. Ini gede gini mah 600 gram kok, 600 sekian gram. Ini hampir 400 gram. Ini 600 sekian gram sih, 620 apa 630, tapi kan flight-nya bisa lama, kapasitasnya besar gitu ya. Nah ini kita sekarang coba timbang ya, timbang drone-nya nih ya. Nih drone-nya aja. Oke, drone-nya aja plus GoPro ya. Drone Krakatau 7 inci plus GoPro. Oke, 700 gram. Wih, berat ya. Oke, kita tambahin
Tambahin baterai raksasa. Oke. 1,3 kilo, gila ya, berat tapi bisa kok terbang lama. Daripada nih ngincer ringan tapi nggak bisa terbang jauh-jauh, buat apa? Ini mah bisa buat jauh. Oh ya, terbang jauh bosen ya. Iya, kamu bosen terbangnya situ-situ aja bos. Terbang di lapangan 20 menit ya iyalah bosen. Kalau mau nggak bosen itu terbang yang ada tujuannya, yang ada misinya. Kalau terbangnya lama nggak ada misinya ya buat apa? Pakai aja yang baterai kecil, ya kan? Bosen lah. Kamu nggak punya tujuan, pakai flight time yang lama ya buat apa? Bosen. Kalau mau flight time lama ya harus ada tujuan, jadi nggak bosen. Terus ada hasilnya, ada footage yang bagus, ada pencapaian yang dicapai, gitu teman-teman. Jadi inilah setup yang saya pakai, tidak mahal, termasuknya tidak mahal ya, karena ini motor pakai engine ya. Terus ini frame Krakatau 7 inci ya, sedang lah ya. Artinya speknya tidak wah lah. Sebenarnya mau dimurahin lagi juga bisa gitu. Dimurahin lagi ya dengan cara FCS nya ganti yang murah aja sekalian ya. Oh ya, GPS saya belum bahas GPS ini saya pakai BN220 yang murah lagi tuh. GPS yang murah, motor yang murah. FC ini saya beli bekas sih, FCS lebih beli bekas jadi murah banget gitu. Terus kalau mau lebih murah lagi ya pakai analog gitu. Tapi kalau pakai analog tuh saya tuh sebelumnya ini pakai analog ya, cuman jauh-jauh tuh nggak berani mepet-mepet ketika jauh. Gambarnya kurang enak ya, jadi nggak pede gitu, pedenya berkurang. Tapi kalau pakai digital ya pedenya nambah, cuman jangan sampai terlalu larut, lupa batasan. Nah itu yang saya salah kemarin, jadi drone hilang di Gunung Ciremai. Terlalu larut gambarnya bagus sampai lupa batasan, ya udah hilang dah. Gitu ya. Oke teman-teman, untuk video saat ini, untuk video yang sekarang cukup. Udah 17 menit, mau 18 menit, udah kelamaan sih. Oke gitu aja. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih dukungannya. Bye bye.